Bicara tentang 3 roh yang akan menyerang orang-orang pada tahun 2023 sampai 5 tahun ke depan. Nah, Pak Daoto ini boleh nggak sampaikan pesan untuk kita mengatasi 3 roh ini, roh ketakutan, roh perpecahan, roh kebangkrutan. Pertama, gimana Pak caranya? Kita harus memulai mesbah keluarga. Ini penting. Jadi ingat, dengan adanya mesbah keluarga, kita ini mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mesbah keluarga artinya di keluarga setiap malam kita berdoa. Setiap malam berkumpul. Ya. Kalau saya kan seneng sekali dengerin Alkitab suara. Ya. Nah, jadi kita harus ada mesbah keluarga. Ya. Nah, dengan mesbah keluarga itulah kita mendatangkan Tuhan dalam keluarga kita. Ya. Kedua, dalam hidup ini kita harus punya fokus dan tujuan. Fokus dan tujuan itu apa? Nah, suatu kali saya mendapat suatu pendidikan ya. Dalam suatu misi di suatu tugas, bila kita dikepung dan hanya 1% untuk lolos hidup, mau maju atau mundur, hanya 1% untuk lolos hidup. Waktu itu kan saya sering ngomong sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Posisi terkepung. Apakah kamu menyerah atau mau berhenti di situ? Saya ngomong sama beliau, maju. Walaupun itu hanya 1% untuk lolos hidup. Kenapa? Lebih baik saya maju daripada saya diam menunggu mati. Kalau saya maju, siapa tahu saya masih hidup, walaupun hanya 1%. Dan itu pernah saya terapkan, Michael. Nah, suatu kali saya di Surabaya, sampai saya udah jadi khotbah kan, Michael? Oh, yang waktu itu. Iya. Jadi beberapa bulan yang lalu Pak Daoto ini mestinya khotbah hari Minggu, terus tiba-tiba hilang. Satu kali, tidak boleh ini ya. Saya hanya ngasih tentang 1% untuk lolos, untuk hidup. Waktu itu saya ditelepon. Waktu nyebut saya dan sandi saya, oke. Langsung diberitahu 4 lokasi sudah dikepung, 4 titik ini. Ini jenderal kan yang jenderal. Ya. Kalau kopral tidak mungkin, Michael. Karena yang bisa nugasin saya hanya jenderal. Ya. 4 lokasi. Oke, langsung saya sampai. Kalau kita kan dalam satu tugas itu kan gini, jam 12 kamu harus nyampe di tempat ini. Itu tidak boleh terlambat. Apapun alasannya, entah naik kuda atau jalan kaki atau mau naik pesawat atau naik jet, itu bukan urusan. Tapi jam 12 tepat harus ada di lokasi. Itu namanya disiplin, Michael. Yeah. Jadi malam-malam saya akan naik mobil jalan sampai Jakarta. Yeah. Kalau nggak salah kita waktu itu tidur di Westin di atas ya Pak ya. Langsung. Nah, waktu itu di Jakarta langsung ketemu jenderal, langsung ketemu gini, langsung saya oke. Waktu itu jenderal berkata sama temannya, Pak Daud sekarang ia mengatur untuk pengamanan khusus ini, untuk protokolnya. Langsung briefing, plan A namanya. Rencana keberangkatan jam sekian, jam 1, pesawat ini semua. Tapi posisi saya udah dikasih tahu dikepung. Di dalam suatu hal, kalau kita masalah pengamanan khusus ya, kita tidak boleh ngomong ke orang lain rencana kita. Yang tahu adalah diri kita dan Tuhan aja. Kalau saya gitu, Michael. Saya ngomong sama jenderal percaya enggak kalau saya akan jaga jenderal dan jenderal sampai tujuan dengan selamat? Percaya? Kalau saya enggak percaya, enggak mungkin saya nyuruh kamu ke sini katanya. Ya udah. Ya, karena saya pernah tugas sama Jenderal Edi Wibowo enggak lama, Michael. 10 tahun ya. Tugas di pengamanan khusus. Oke. Waktu itu ditanya strategi apa yang mau digunakan? Protokol lang. Oke. Protokol lang. Oke. Pesawat sudah menunggu itu jam 1. Pesawat gimana? Biarkan aja.
Jam 12, jam 1, udah panik semua nih. Berangkat atau tidak? Karena lokasi dari Kepung. Ingat, saya ngambil 1% itu untuk lolos. Karena apa? Dalam hidup saya, kalau saya menyerah, kalau saya mundur, nggak bisa. Ya. Walaupun itu hanya 1% untuk lolos. Ya. Oke. Langsung pengaman semua sudah siap semua, dah. Mereka nunggu berangkat atau tidak. Berangkat atau tidak. Karena saya selalu di dalam satu tugas, saya anggap sekitar saya ada pengkhianat yang membocorkan. Jadi saya anggap itu udah bocor gitu loh. Langsung setelah itu mendekati jamnya, kira-kira jam 2, saya panggil jenderal. Jenderal, sendiri berdua mau doa. Jenderalnya juga ikut doa. Jenderal ngomong, itu hanya untuk sandi aja, doa. Langsung datang, masuk ruang tamu, tidak boleh ada orang masuk. Gimana, Daud? Jalan langsung, tek, pegang, tek mobil, tancap mobil, wes, langsung jalan, peng langsung. Siapin pesawat jet, masuk blok ke tujuan, bleng, lolos. Oh, puji Tuhan. Sampai titik lokasi. Wow. Nanti untuk penghindaran, ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, udah strategi saya atur semua. Jadi saya mengatur strategi untuk pengamanan itu sama jenderal langsung dalam 30 menit strategi dibikin. Gitu. Diberikan hikmat sama Tuhan ya Pak. Dan waktu itu saya ditanya sama istri saya, kalau gagal gimana? Ya, mami jadi janda gitu. Ya. Gitu aja, tenang aja lah. Ya. Tenang aja lah. Jadi karena yang kedua jangan menyerah ya Pak ya. walaupun itu 1% Ya. untuk hidup. Ya. Karena gimana Michael ya? Saya pernah tugas 10 tahun dan tim saya yang masih hidup tinggal 2, sama saya tinggal 3. Ya. Karena banyak yang meninggal dan gugur. Ya. Jadi saya di situ saya belajar satu hal, bahwa kita tidak boleh menyerah pada nasib. Amen. Amen. Jadi walaupun itu hanya satu peluang 1%, Ya. tetap tancap. Ya. Soalnya akhir-akhir ini banyak orang yang WA saya, mereka mau menyerah Pak, karena situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu mencekam, sehingga mereka bilang, aduh lebih baik aku mati aja. Karena itu banyak depresi, banyak bunuh diri. Nah, jadi menurut Pak Dautoni kita tidak boleh menyerah ya, pesannya buat jemaat, Iya. jangan sampai engkau Walaupun menyerah. peluang hanya 1%. Ya. Karena Michael, saya menghadapi hal tentang 1% tidak hanya sekali, Ya. berkali-kali itu saya lakukan. Ya. Makanya ada yang ngomong sama saya, Pak Daud ini nyawanya alot. Saya pernah ya Michael ya, bawa dokumen rahasia. Itu sangat rahasia dan dokumen itu tidak boleh sampai bocor. Waktu itu ditugaskan sama Pak Edi Wibowo waktu itu. Waktu itu yang setir mobil itu masih hidup sampai sekarang. Itu tim saya. Udah capek sekali, kita kan kerja dari pagi sampai malam Michael. Ini mobil, karena dia capek sekali, ini ada tronton. Nah, tronton ini kan ada longgarnya ini loh Michael. Ya. Ini kan, Ya, ya. tronton tinggi. Ya. Nah, kita pakai mobil yang Sedan. pokoknya mobil agak pendek lah. Ya. Karena capeknya, ini mobil miring ke sini, masuk ke baknya itu. Jadi ini ban, ini mobil di tengah, Ya. depan ban, di tengah ini Michael. Ya. Saking capeknya. Dan waktu itu saya juga ngantuk, kaget, kok depan saya ban, Ya. belakang juga ban. Saya kayak ban, langsung gini Michael. Ya. Langsung dia ngomong gini, langsung mata langsung gini semua. Nah, saya pernah ngalami itu. Wow. Saya pernah ngalami di mobil di tengah-tengah bak tronton Michael. Artinya apa? Bukan hanya di film, sudah ngalami saya. Masuk seret gitu. Ya, ya. Langsung. Wow. Nah, pada waktu pesawat Lion Air yang jatuh Ya. arah ke Bangka itu Michael, Ya. kan saya cerita sama Michael, lolos juga saya. Wow. Wow. Jadi kalau kita takut mati,
justru cepat mati, Michael. Ya. Tapi kalau kita berani mati, susah mati. Ada cerita, Michael. Ya. Saya punya kawan seorang kolonel dari pasukan khusus, pasukan elit, dan dia adalah pasukan senyap. Jadi dia ahli senyap, gitu, Michael. Dalam hidupnya dia punya cita-cita satu. Dalam pertempuran dia gugur. Sehingga apa yang terjadi? Setiap kali dia ada tugas perang, dia maju duluan yang pertama. Iya. Adu tembakan gitu, Michael. Nggak mati-mati itu. Nggak mati-mati. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sakit sesek mati, Michael. Oh. Urusan kawan saya yang lain ngomong, dia itu ingin mati ketembak, nggak ketembak, malah mati ini sesek. Iya, Pak. Jadi satu hal, Michael, mati itu pasti. Ya. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Benar, benar. Jadi kalau kita dalam memulai usaha, jangan menyerah dulu. Jangan menyerah. Jangan engkau hanya berdiam untuk menunggu mati. Ya. Saya tidak suka itu. Ya. Dalam hidup saya akan maju. Sekalipun itu hanya 1%. Dan Wow. saya tidak mau berdiam menunggu untuk mati. Ya. Siapa di sini yang tidak mau menyerah? Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan. Ya, jadi kalau saya boleh ulangin, kita harus membangun mesbah keluarga ya, Pak. Iya. Pak Daud juga mesbah keluarga sama istri dan anak. Anak-anak doa, kalau mau tidur papa doa. Kalau istri saya kan tuh pendoa, Michael. Oh, istrinya Pak Daud pendoa. Doa. Ya. Nah, Wow. saya ini bersyukur sama Tuhan punya istri baik. Kenapa, Ya. Michael? Ya. Tak tinggal 10 tahun dia diem aja gitu loh. Tugas di kepresidenan ya, Pak. Dan makanya dia, kalau saya mau ditugaskan lagi, dia agak keberatan. Ya. Karena baru merasa bersama suaminya kan berapa tahun aja. Baru corona ini kalau nggak salah. Iya, iya. Karena kan saya itu dulu kalau ini berangkat, saya waktu tugas juga kadang naik motor, Michael. Ya. Tancap set jalan gitu. Ya. Kan kita cari informasi dan lainnya, Ya. pulang malam gitu ya. Jadi dia ngomong sama saya, kalau bisa ya seperti ini aja lah katanya. Ya. Nah, dan saya kan bukan tipe romantis, Michael. Bapak nggak romantis? Enggak. Oh, iya. Karena saya bukan tipe romantis. Jadi kalau ditelepon sama istri, gimana? Ya, sudah gitu aja. Nggak manggilnya nggak sayang gitu, Pak? Hah? Kalau manggil anak, saya ngomong sayang supaya dia ada perhatian aja Iya. gitu loh. Kalau istri? Tapi itu pun juga terpaksa ngomong. Ya, Biasa aja. ya. Jadi bangun mesbah keluarga. Yang kedua jangan menyerah. Ada yang ketiga, Pak? 4, 5. Ya, yang Pesan ketiga. buat jemaat. Yang ketiga. Jadi kita ini harus apa? Bertahan. Bertahan. Bangun mesbah keluarga, kita jangan menyerah dan bertahan. Ya, bertahan apa? Jangan tergoda utang bank. Ya. Dan bertahan, jangan terlalu banyak gunakan kartu kredit. Ya. Sebisa mungkin semua itu kita syukuri aja. Ya. Kalau kita tidak bisa menahan diri kita, tiba-tiba membengkak, repot, Michael. Penguasaan diri berarti penting ya, Pak? Ya? Penguasaan diri itu penting. Ya. Karena ingat, Michael, saya sangat yakin dalam sejarah Indonesia berdiri, bunga paling rendah tahun ini. Tapi jadi pertanyaan satu, apa bank akan bertahan terus bunga seperti ini? Ya. Pasti akan naik. Amerika pun juga ngalami inflasi. Ya. Indonesia. Ya. Jadi kita harus bertahan. Mesbah keluarga, jangan menyerah, bertahan. Apalagi, Pak? Nah, bertahan. Nah, dan yang keempat, Ya. berpikir positif aja. Berpikir positif. Ya. Nah, jadi kita berpikir positif bagaimana kita harus melangkah. Intinya satu, usaha yang Anda geluti yang dulu, mulai sekarang kerjakan lagi. Karena kita tidak mungkin memulai sesuatu yang tidak kita tahu. Ya. Dalam hidup ini saya lebih suka memulai suatu bisnis yang sudah kita tahu dan pernah kita kuasai. Karena kita tidak mungkin dalam bisnis itu uji coba. Karena uji coba terus, kalau gagal bangkrut habis, Michael. Ya. Nah, lebih baik apa? Usaha yang sudah kita geluti dan kita tahu. Bidang yang pernah kita tahu atau dulu kita pernah kerja sama orang, itu yang kita tekunin. Ya. Karena untuk memulai sesuatu yang baru yang tidak kita tahu, itu gambling. Ya. Dan kalau kita sudah menikah dan kita sudah punya anak, kita tidak bisa hidup dengan gambling. Ya. Menurut Michael, setuju enggak? Setuju. Yang keempat, positif.
Harus positif terus Positif ya, Pak? udah. Puji Dan Tuhan. yang kelima satu Meko. Apa Pak? Beriman udah. Beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling